Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan memuji dan menyembah Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap
Yesusku, Rajaku. Na, 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 na. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami nikmati. Sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, dan kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan melalui firman yang kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin sulit ini, yang dimana inflasi terjadi di seluruh dunia, harga-harga barang naik, BBM pun naik, berbuat baik tidaklah mudah. Apalagi berbuat baik yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, berdampak dan tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita menjadi kecil hati, menjadi tawar hati, patah semangat, bersungut-sungut, lalu menyerah. Tetapi menjadi orang Kristen bukanlah sekedar untuk menikmati kebaikan Tuhan saja atau menyandang predikat sebagai anak Tuhan saja. Menjadi Kristen berarti kita harus produktif, hidup produktif untuk Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang nyata. Pada pagi hari ini, tema kita adalah hidup yang memberkati. Blessed to be a blessing. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, di dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, Paulus berusaha menghibur dan mengingatkan orang-orang percaya di Galatia untuk terus menabur menabur kebaikan di tengah-tengah kondisi di Galatia yang tidak mudah. Kondisi saat itu jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang palsu, pengajaran sesat, terjadi konflik internal dan perpecahan. Perpecahan tersebut digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 15, di mana Paulus mengingatkan supaya mereka jangan saling menggigit dan saling menelan dan jangan saling membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu di tengah situasi yang sulit di Galatia tersebut, godaan untuk mereka menyerah dalam berbuat baik pasti ada. Buat apa terus berbuat baik jika diperlakukan terus-menerus seperti ini? Hal yang sama pun bisa terjadi kepada kita. Seringkali ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin banyak harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Kita mulai kecewa karena tidak melihat kemajuan dan perkembangan. Mungkin kita tidak meninggalkan pekerjaan atau pelayanan kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita tidak menyerah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal apa saja yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus, dari perkataan Rasul Paulus, agar kita tidak jemu-jemu dalam berbuat baik? Pertama, saya percaya bahwa perbuatan baik yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 lebih kepada kebaikan yang sifatnya memberikan bantuan. Berbuat baik dengan memberikan bantuan yang memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi maupun secara spiritual atau rohani. Bantuan yang kita berikan
tidak hanya selalu melulu tentang uang atau materi. Ada kalanya seseorang memerlukan bantuan secara spiritual, seperti nasihat yang membangun dan menguatkan, bantuan dalam doa dalam menghadapi masalah atau menghadapi sakit. Dan yang kedua, kita melihat cara Rasul Paulus mendorong jemaat di Galatia agar tidak jemu berbuat baik. Paulus menggambarkan perbuatan baik seperti menabur benih. Kalau kita baca dalam ayat 7-9, proses menabur dan menuai selalu melibatkan waktu. Kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika sudah ada progres, tidak langsung berbuah. Namun kita yakin dengan iman, pada akhirnya akan memberikan hasil. Saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan yang kita berikan, walaupun sepertinya perbuatan baik kita terlihat kecil ataupun sepele. Namun bersama Tuhan, perbuatan baik yang kecil bisa berdampak besar. Perbuatan baik dapat membawa penghiburan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik dapat membawa orang pada pertobatan. Perbuatan baik juga dapat mendatangkan pemulihan bagi keluarga, bagi komunitas, bahkan bagi bangsa. Dan tentunya perbuatan baik juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ada sukacita yang kita rasakan ketika melihat perubahan hidup seseorang karena partisipasi kita. Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Galatia bahwa peluang berbuat baik tidak selalu ada. Dalam ayat 10 dikatakan, selama masih ada kesempatan, kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan. Dengan kata lain, orang percaya hidup dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak selamanya kita kuat, mampu, dan sehat untuk hidup menjadi berkat. Dikatakan selama masih ada, berarti kesempatan berbuat baik adalah suatu anugerah dari Tuhan. Mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan kepada siapa kita harus berbuat baik. Dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kembali kita diingatkan bahwa kehidupan kita orang percaya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita juga telah memperoleh anugerah keselamatan yang Yesus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi agar kita tidak kewalahan dengan banyaknya kebutuhan, maka Rasul Paulus pun menambahkan prioritas. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita manusia penuh keterbatasan. Sumber daya kita terbatas. Maka prioritas yang dianjurkan oleh Rasul Paulus adalah kepada kawan-kawan kita seiman. Dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Atau lebih tepatnya, kepada anggota keluarga Allah. Dalam hal ini, dimulai dari komunitas keluarga GPDI Tiberias Bogor terlebih dahulu. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala hal yang baik, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi saudara seiman kita dan bagi banyak orang. Blessed to be a blessing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam Galatia pasal 6, di mana kami diajarkan Tuhan tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Tuhan Yesus, terus tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema, di mana kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, kami harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengawali hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini,
dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.